Jadi, di bab 14 dalam buku 48 Laws of Power disebutkan, berperanlah sebagai teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Dalam hukum ke-14 ini strategi yang diajarkan adalah pentingnya menjadi teman dan mata-mata secara bersamaan sebagai cara untuk memperoleh informasi dan pengaruh yang lebih besar dalam suatu situasi. Menjadi teman bagi orang lain akan memungkinkan kita untuk mendapatkan akses ke informasi dan sumber daya yang mungkin tidak dapat kita peroleh jika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tersebut. Namun, sementara kita berperan sebagai teman, kita juga harus bekerja sebagai mata-mata dengan mengamati dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk keuntungan kita sendiri. Tapi, sebelum saya lanjut pembahasannya, saya sarankan kalian untuk subscribe dulu channel saya, supaya kalian tidak ketinggalan materi yang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Saya berikan contoh ya. Seorang karyawan yang memiliki hubungan dekat dengan rekan kerjanya seringkali dapat mengetahui informasi rahasia atau rencana perusahaan yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Namun, sambil menjaga hubungan baik dengan rekan kerja tersebut, karyawan tersebut juga secara diam-diam mengamati situasi di sekitarnya untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk keuntungannya sendiri. Tapi, kalian harus ingat, dalam menggunakan strategi ini, kalian harus selalu terlihat profesional dan tidak terlalu kelihatan dalam menggali informasi. Jadi, sebelum kalian melakukan strategi yang ke-14 ini, kalian harus paham dulu dua hal ini. Yang pertama, bangun hubungan yang kuat. Mulailah dengan membangun hubungan yang kuat dan jujur dengan orang lain. Yang kedua, jaga mata dan telinga terbuka. Sambil menjaga hubungan baik, tetap waspada dan aktif dalam mengamati dan mengumpulkan informasi dari orang lain. Namun, kalian juga harus tahu bahwa ada juga beberapa dampak yang akan terjadi bila kalian menerapkan strategi ke-14 ini. Dengarkan baik-baik. Dampak yang pertama, mendapatkan informasi rahasia. Dengan menjadi teman dan mata-mata secara bersamaan, seseorang dapat mendapatkan akses ke informasi yang mungkin tidak tersedia untuk umum. Dampak yang kedua, memperoleh pengaruh yang lebih besar. Dengan memiliki informasi yang berharga, seseorang dapat memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam berbagai situasi. Dampak yang ketiga, menjaga keamanan pribadi. Penting untuk menggunakan kekuasaan ini dengan bijaksana dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh digunakan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi, sebelum saya tutup videonya, kamu perlu ingat, dalam hukum 14 mengajarkan pentingnya menjadi teman dan mata-mata secara bersamaan sebagai strategi untuk memperoleh informasi dan pengaruh yang lebih besar dalam suatu situasi. Namun, penting untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijaksana dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan yang ingin kamu lakukan. Dengan memahami kekuatan dan risiko dari strategi ini, kamu dapat menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Baiklah, sekian dulu dari materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.